Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hamada Project. Kali ini saya akan membahas mengenai fitur Flight Intelligence Mode drone DJI, khususnya di Hyperlapse, dan objek yang saya gunakan sekarang berada di Taman Ramasinta yang berlokasi di Mengwi, Badung, Bali. Seperti apa? Ayo langsung saja. Sekarang kita buka di Flight Intelligence Mode, kita pilih Hyperlapse. Nah, di sini ada interval. Interval itu adalah waktu pengambilan gambar. Kita bisa setting di 2 second atau sampai 15 second. Kemudian ada video length, yaitu jumlah pengambilan gambar. Di sini ada 2 second sampai 30. Jadi kita bisa setting, dan max speed yaitu kecepatannya. Ini kita coba yang di Hyperlapse free dulu. Saya setting di interval 2 second, video length di 5 second, dan max speed di 1,0. Nah, seperti ini. Jadi dalam pengambilan foto kurang lebih 2 second per sekali foto, dan di video lensnya dengan 5 second itu mengambil 125 frame atau 125 gambar dalam waktu settingan tertentu. Nah, dengan speed 1,0, tapi di settingan free ini saya tidak menggerakkan di throttle naik atau turun atau maju ke depan atau ke belakang. Jadi saya hanya fokus di satu titik posisi, dan Hyperlapse mulai mengambil gambar mulai dari 1 frame sampai di 125. Jadi di settingan ini, jika kita menggunakan baterai 100%, itu hanya bisa sampai 3 kali hyperlapse ya. Jadi dengan video lens 5 second itu, dengan pengambilan gambar 125 frame dalam 1 sampai 125, itu bisa menghabiskan daya baterai sekitar 30%. Jadi seumpama kita memakai seperti ini, kita hanya bisa dalam satu baterai 100%, kita bisa pakai hanya 3 hyperlapse. Seperti itu. Dan jika kita menggunakan di video lens atau jumlah pengambilan gambar yang di settingan paling tertinggi, yaitu sampai 30 second, itu jatuhnya 500 frame, kurang lebih dari daya baterai 100%, bisa tinggal sisa 10% saja. Jadi memang dalam pengambilan hyperlapse ini kita harus memperhitungkan daya baterai kita. Jangan sampai nantinya ketika pengambilan gambar kemudian terputus di tengah dan hasil kurang maksimal. Sekarang sudah di angka 66 frame, lanjut ke 67, 68. Kita tunggu saja. Ini saya menggunakan fitur free dan saya tidak menggerakkan throttle sama sekali, jadi posisi diam di tempat. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi dalam fitur Hyperlapse ini, semua sensor tabrak itu aktif ya, dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, semua aktif. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga terjadi crash, jadi kita harus hati-hati sekali, terutama harus cek dulu kondisi lokasi, apakah ada ranting pohon atau pohon-pohon atau tiang listrik. Dan bahkan yang lebih mengerikan sekarang itu, yaitu ketika misalnya banyak sekali ada layangan yang terbang, nah itu talinya kan tidak terlihat, dikhawatirkan itu bisa crash di sana. Jadi kita harus lebih hati-hati. Ya, sekarang sudah memasuki angka di 106, 107, dan sebentar lagi akan selesai. Ya, sekarang sudah memasuki angka 110, 111, 112, dan sebentar lagi akan selesai. Kurang lebih memang untuk pengambilan hyperlapse ini membutuhkan waktu sekitar
4 menit ya, 4 menit lebih dalam sekali hyperlapse. Nah, ini sudah selesai dan seperti ini hasilnya. Ya, sekarang kita coba lagi di fitur hyperlapse. Kita menggunakan yang free, namun saya kali ini akan menggerakkan throttle. Untuk settingan saya ambil di 2S supaya tidak terlalu lama, yaitu pengambilan gambar di 50 frame. Jadi ini throttle saya gerakan maju ke depan. Nah, dalam maju ke depan ini kita bisa menggunakan fitur di remote kita, yaitu di C1 fungsinya sebagai cruise control. Apa itu cruise control? Kita bisa setting sebagai lock atau pengunci. Jadi tidak mungkin kita misalnya dalam pergerakan maju tangan kita memegang terus dengan posisi yang sama, pasti itu akan ada berubah sedikit dan hasil jadi kurang smooth. Mungkin tangan kita sedang gemetar atau tremor, atau mungkin kondisi lagi capek, jadi tidak bisa halus dalam pengambilan gambar. Jadi kita bisa menggunakan fitur cruise control ini, jadi dia akan mengelok dari pergerakan throttle kita dan secara otomatis dia akan mengikuti pergerakan sendiri. Nah, untuk membatalkannya kita bisa menggunakan di tombol C2 yang posisi di belakang remote tadi. Jadi yang sebelah kiri C1 untuk mengaktifkan cruise control, di sebelah kanan C2 untuk menstop nonaktifkan cruise control tadi. Nah, seperti ini hasilnya. Ya, kita coba lagi di fitur hyperlapse yang free. Sekarang saya akan men-setting pergerakan ke atas ya. Jadi kita cek perbedaannya seperti apa. Tetap di video lens saya menggunakan 2 second, yaitu 50 frame supaya tidak terlalu lama juga. Saya atur dulu drone-nya dari bawah. Ini saya menggerakkan throttle ke atas. Dan saya tekan di remote C1 untuk mengaktifkan cruise control ya. Secara otomatis drone akan mengikuti gerakan tangan kita dan mengunci di speed tersebut. Ya, sekarang sudah di 12 frame. Lanjut ke 13, lanjut ke 14. Ini saya hanya menggerakkan fitur free, yaitu kita bebas menggerakkan throttle baik maju ke depan, ke belakang, kanan, kiri, atau atas bawah. Jadi fitur free kita bisa gunakan bebas sesuai dengan keinginan kita. Kurang lebih dari perbandingan tadi yang saya menggunakan fitur free ini dengan diam di tempat, kemudian yang kedua maju, dan yang ini naik ke atas. Perbedaannya sangat terlihat jelas ya. Itu adalah bagian dari hyperlapse yang fitur free. Dan ini sudah selesai. Video synthesis completed. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita lanjut lagi di fitur hyperlapse. Kita menggunakan circle. Fungsi circle ini adalah sama seperti point of interest ya, jadi mengelilingi objek. Jadi tetap dalam fitur circle ataupun fitur free, kita tetap bisa men-setting dari interval, video length, dan max speed. Ini saya menggunakan di video length di 5 per second, yaitu di pengambilan di 125 frame dengan interval 2 second, jadi pengambilan gambar sedikit-sedikit ya jaraknya. Sekarang drone sudah mulai mengitari objek di angka 1 sampai 125, kita tunggu saja. Dan ini video saya percepat, lanjut di angka 110, 112, ya, sebentar lagi hampir selesai. Jadi fitur free ini adalah kita menggunakan hyperlapse
yang nantinya drone ini dengan mengambil gambar dia akan mengelilingi objek tersebut. Video synthesis completed. Dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Lanjut, kita ke Cause Lock Hyperlapse. Fungsinya adalah mengunci maju ke depan. Jadi kita tentukan dulu, kita lock dulu untuk posisinya, dan kemudian kita setting maju. Sama, kita setting juga interval, video length, dan max speed. Kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Ini saya mengambil video length di 2 second, yaitu 50 frame supaya tidak terlalu lama. Shooting is nearing Dan completion. drone sudah masuk di angka 21 frame dan lanjut terus sampai ke angka 50 frame. Jadi fungsinya seperti itu ya untuk yang di fitur ini. Drone maju ke depan dengan pengambilan gambar hyperlapse. Ya. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Video synthesis completed. Ya, kemudian kita lanjut lagi di fitur waypoint. Waypoint ini fungsinya dalam hyperlapse kita bisa setting untuk drone itu akan melaju ke arah mana saja. Kita bisa setting orientasi kamera itu naik ke atas atau naik ke bawah. Ini saya setting dengan posisi kamera saja yang turun, kemudian ke tengah, dan itu sudah saya lock. Seperti itu untuk waypoint. Ini juga kita bisa memajukan di titik A, titik B, titik C. Namun saya ini coba untuk kamera saja yang naik turun. The aircraft Nah, is secara heading to the otomatis first waypoint. kamera drone akan membaca dari settingan kita dan mulai pengambilan gambarnya. Nah, dalam hyperlapse waypoint ini tadi kan saya setting dia turun ke bawah, terus kemudian naik ke atas kameranya, orientasi kamera. Jadi secara otomatis drone akan mengambil sesuai dengan settingan yang saya setting tadi. Sesuai dengan video length-nya ini saya atur di angka 5 second, jadi 125 frame. Nah, maka secara otomatis akan mengikuti sesuai dengan yang saya inginkan tadi. Ya, ini sekarang sudah mendekati di angka 94 frame per second. Kemudian terus berlanjut sampai di angka 125. Saya percepat videonya. Ini kondisi gambar menjadi gelap otomatis ya, karena posisinya saya tidak membelakangi matahari, jadinya EV membacanya dia terlalu silau ya, jadi gambar menjadi gelap. Nah, ini sudah selesai. Kurang lebih seperti inilah hasilnya dari waypoints yang tadi saya menggerakkan kamera di turun dan ke atas. Video synthesis completed. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya.